Soal yang pertama yaitu mengapa pentingnya pendidikan akidah akhlak dari lembaga pendidikan tingkat dasar sampai pendidikan perguruan tinggi. Jadi pendidikan akidah akhlak itu sangat penting dimulai dari sejak dini sampai dewasa, dikarenakan pendidikan akidah akhlak itu mengajarkan kita untuk berakhlak baik dengan Allah dan dengan sesama manusia, atau biasa disebut juga dengan hablum minallah dan hablum minannas. Soal yang kedua yaitu apa perbedaan akhlak, etika, dan moral dalam konsep Islam, dan berikan contoh dari masing-masing tersebut. Jadi akhlak ialah perbuatan atau tingkah laku baik buruk yang didasari pertimbangan atas Al-Quran dan hadis. Contohnya, contoh akhlak baik nih seperti sopan santun terhadap orang tua dan saling menghargai antar sesama. Sedangkan etika adalah suatu tingkah laku atau perilaku yang didasari atau dari sistem tatanan sistem masyarakat. Contohnya etika terhadap sesama, saling membantu terhadap sesama. Lalu ada moral. Moral di sini yaitu tingkah laku atau perilaku yang didasari oleh adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. Contohnya membuang sampah pada tempatnya itu termasuk pendidikan moral. Soal nomor 3 yaitu bagaimana cara kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, sedangkan Allah itu tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Jadi cara kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dengan cara kita melihat bukti-bukti yang nyata dan merasakan bukti-bukti yang nyata yang kita rasakan saat ini, seperti adanya manusia, adanya alam semesta. Tentu itu ada penciptanya, tidak mungkin langsung ada gunung, langsung ada pantai, tetapi tidak ada penciptanya. Jadi adanya alam semesta, adanya manusia itu termasuk bukti Allah itu ada. Lalu bukti yang lainnya seperti adanya doa kita yang terkabulkan, padahal kita belum mengutarakannya kepada siapapun. Seperti misalnya nih, terbesit saja di dalam pikiran kita untuk misalnya umroh, tiba-tiba dikabulkan sama Allah. Itu bukti bahwa adanya kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus banyaknya fenomena alam yang memunculkan misalnya di langit lafaz Allah, seakan-akan Allah itu menunjukkan bahwa dia itu ada, bahwa Allah itu ada kepada kita. Terus kita bisa melihat atau memahami firman-firman Allah tentang alam semesta agar kita bisa meningkatkan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah itu ada. Nomor 4 yaitu soalnya bagaimana cara kita menyikapi takdir yang telah Allah berikan, tetapi takdir tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi cara kita menyikapinya yaitu dengan lapang dada, dengan bersyukur, karena sebaik perencana itu adalah Allah itu sendiri. Terkadang apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan baik menurut kita, belum tentu baik menurut Allah. Jadi terima dengan lapang dada, ikhlas dan bersabar agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Soal nomor 5 yaitu apakah kita boleh mempercayai dukun atau peramal. Jadi tentu kita tidak boleh untuk mempercayai dukun atau peramal, dan hukumnya haram dalam Islam. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya barang siapa yang mempercayai dukun atau peramal dan bertanya tentang suatu perkara, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Jadi kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah itu tidak diwajibkan untuk mengetahui ketentuan Allah atau takdir yang Allah berikan kepada kita. Kita hanya diwajibkan untuk berusaha optimal dan maksimal untuk
kehidupan kita masing-masing. Jadi dukun atau peramal itu hanya berusaha untuk memalingkan akidah kita, keimanan kita yang seharusnya, yang sewajibnya kita beriman kepada Allah, lalu dipalingkan untuk beriman kepada Dia, atau celotehan dia tentang sebenarnya dia tidak mengetahui tentang takdir kita. Jadi kesimpulannya, kita itu tidak boleh dan haram untuk mempercayai dukun dan peramal.